Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Raihan Purwanto. Dan saya Muhammad Ahyan Zikri. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen proses. Yang pertama, sistem operasi. Menurut Abbas Ali Pangeran dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya, agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai operating system. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada saat akan menjalankan sebuah komputer. Yang kedua, manajemen proses. Konsep proses, secara informal, proses adalah program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses tag yang berisikan data temporer, seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Pembuatan proses. Sehubungan dengan pembuatan proses, ada beberapa aktivitas yang dilakukan, antara lain yang pertama, memberi identitas ataupun nama pada proses yang sedang dibuat, kemudian menyisipkan proses pada list proses yang dibuat, ketiga, menentukan prioritas awal di proses, keempat, mengalokasikan resource awal bagi proses tersebut. Juga beberapa kejadian yang memicu pembuatan suatu proses baru diantaranya adalah, yang pertama, ada lingkungan batch sebagai tambahan atas pemberian job setelah menciptakan proses baru, sistem operasi melanjutkan dengan job selanjutnya. Pada lingkungan interaktif, pada saat user baru saja login. Terus yang ketiga, sebagai tanggapan atau suatu aplikasi seperti mencetak file, sistem operasi dapat menciptakan proses yang akan mengelola pencetakan tersebut. Dan terakhir, proses menciptakan proses lain atau child process. Penghentian proses. Suatu proses berhenti jika menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem call exit. Yang pertama, proses memang sudah selesai mengerjakan tugasnya, selesai secara manual. Dalam hal ini, proses mengeksekusi panggilan layanan sistem operasi untuk menandakan bahwa proses, dalam kurung, revisi ulang. Kedua, proses berjalan melebihi batas waktu yang telah diberikan. Ketiga, memori tidak tersedia, yang berarti proses membutuhkan ruang memori yang lebih besar daripada yang diberikan oleh sistem. Komunikasi proses. Pertama, proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Mereka dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Kedua, setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai pertama, send IP, message, mengirim sebuah pesan ke proses P. Kedua, receive key message, menerima sebuah pesan dari proses key. Ketiga, dengan komunikasi tidak langsung, pesan akan dikirimkan pada terima dari atau melalui mailbox, dalam kurung kotak surat, atau terminal. Sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak sebagai sebuah objek di dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan dari proses dan dari setiap pesan yang biasa dipindahkan. Setiap kotak surat memiliki sebuah identifikasi, dalam kurung identitas yang unik. Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan beberapa proses lain melalui sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Persaingan antar proses. Pertama, persaingan antar proses disebabkan apabila suatu proses secara bersamaan menggunakan alat atau sumber daya yang sama. Kedua, jika ada dua proses yang mengakses suatu sumber daya tunggal, maka proses akan menunggu. Pada saat kompetisi tersebut tidak terjadi pertukaran informasi antar proses-proses itu. Eksekusi satu proses dapat berpengaruh terhadap kelakuan proses-proses yang berkompetisi. Jika dua proses akan mengakses satu sumber daya tunggal, maka sistem operasi akan mengalokasikan untuk satu proses dan proses lainnya.
Proses yang ditolak aksesnya dalam lambat, masalah-masalah yang ditimbulkan dari persaingan ini, mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Kerjasama antar proses, semua proses yang tidak membagi data apapun, baik sementara ataupun tetap, dengan proses lain adalah independen. Sedangkan proses kooperatif adalah proses yang dapat dipengaruhi atau terpengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan dalam sistem. Dengan kata lain, proses dikatakan kooperatif bila proses dapat membagi datanya dengan proses lain. Tujuan dan keuntungan kerjasama antar proses. Kecepatan perhitungan ataupun komputasi, jika kita menginginkan sebuah tugas khusus untuk menjalankan lebih cepat, kita harus membagi hal tersebut ke dalam subtask. Setiap bagian dari subtask akan dijalankan secara paralel dengan yang lainnya. Peningkatan kecepatan dapat dilakukan hanya jika komputer tersebut memiliki elemen-elemen pemrosesan ganda, seperti CPU atau jalur I/O. Modularitas, kita mungkin ingin untuk membangun sebuah sistem pada sebuah model modular, membagi fungsi sistem menjadi beberapa proses ataupun threads. Dan yang terakhir, kenyamanan. Bahkan seorang pengguna individu mungkin memiliki banyak tugas untuk dikerjakan secara bersamaan pada satu waktu. Sebagai contoh, seorang pengguna dapat mengedit, mencetak, dan mengcompile secara paralel. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.